Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ilham, dan di sini saya akan melaporkan sebuah kejadian yang sangat menyayat hati namun juga menginspirasi, yaitu tentang seorang murid yang disiksa oleh banyak tugas, tetapi dia tetap dengan penuh semangat mengerjakannya. Langsung saya gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Afidin, dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis potensiometri. Potensiometri adalah pengukuran analitik kimia berdasarkan perubahan potensial atau jumlah elektron dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi suatu analitik atau larutan yang diuji. Kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja potensiometri, yaitu menyangkut perbedaan potensial antara suatu elektroda indikator dan elektroda pembanding. Perbedaan potensial dapat diukur dengan potensial atau potensiometri atau juga pH meter. Rangkaian alat dan proses yang terjadi pada analisis potensiometri. Rangkaian atau pada analisis alat pada potensiometri, yang pertama ada voltmeter. Voltmeter ini berfungsi untuk menunjukkan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan saat elektroda mengalir dari anoda ke katoda sesuai dengan gambar di sini. Jadi aliran elektron ini melalui kabel yang menghubungkan dari elektroda yang satu atau anoda ke katoda. Di tengah-tengahnya dipasang alat voltmeter untuk membaca atau mengetahui besaran potensial listriknya dari gambar, atau mengetahui besaran potensial listrik dari gambar ini. Terlihat jelas bahwa aliran elektron ini mulai dari anoda. Jadi Zn mengalami oksidasi atau pelepasan elektron. Elektron yang dilepaskan kemudian dialirkan melalui kabel yang disambungkan dengan voltmeter masuk ke katoda sehingga CO mengalami reduksi atau menangkap elektron. Elektron mengalir secara terus-menerus. Elektron yang sudah mulai kelebihan di elektroda positif kemudian dikembalikan lagi ke anoda melalui jembatan garam sehingga muatannya selalu netral, tidak terjadi penumpukan elektron di salah satu elektroda. Jadi dalam satu sel volta yang memanfaatkan beda potensial tadi, hasil pengukurannya itu dibutuhkan dua elektroda yang mana satu berfungsi sebagai elektroda indikator dan yang satunya elektroda pembanding. Syaratnya elektroda indikator ini potensialnya harus tergantung pada aktivitasnya ion yang ditentukan. Jadi sampel yang akan mempengaruhi elektroda indikator inilah yang akan berubah-ubah nilainya, sehingga bila bisa menghitung beda potensial. Sedangkan elektroda pembanding itu potensial yang selalu tetap meskipun yang diuji itu berbeda-beda. Elektroda pembanding tugasnya harus tetap sehingga nilainya bisa dihitung satu persatu berubah-ubah tapi hasil berupa beda potensi. Lalu saya akan menjelaskan tentang praktikum titrasi potensiometri. Judul praktikum. Judul percobaannya adalah pembakuan larutan KOH dan dengan metode titrasi potensiometri. Tujuan praktikum yaitu untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. Alat yang digunakan pada potensiometri di antaranya ada pH meter digital, gelas kimia 250 ml, 100 ml dan 100 ml maksud saya, labu ukur, botol semprot, batang pengaduk, spatula, buret dan statif, pipet tetes, corong kaca, neraca analitik, pipet volume 10 ml, kaca arloji dan yang lainnya. Bahan-bahan yang digunakan pada titrasi potensiometri ada padatan KOH atau kalium hidroksida sebanyak 0,56 gram, padatan asam oksalat atau C2H2O4 sebanyak 0,63, larutan buffer pH 47 dan 10, dan Aquades. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang prosedur percobaan. Kalibrasi pH meter. Siapkan pH meter dan larutan buffer 4, 7, dan 10. Siapkan tisu untuk menyiapkan pH meter dan Aquades untuk mencuci elektroda pada pH meter. Bilas elektroda menggunakan Aquades dan lap dengan tisu
netral, masukkan ke dalam larutan buffer pH 7, 6, 7, 10 dan atur tempo kalibrasi agar menunjukkan pembacaan pH 4, 7, 10 dan dengan tisu netral. pH meter siap digunakan. Pembuatan asam oksalat 0,1 normal. Timbang asam oksalat sebanyak 0,63 gram. Masukkan ke dalam gelas beker 100 ml. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquade sampai batas cincin lalu homogenkan. Masukkan ke dalam botol reagen. Pembuatan larutan KOH 0,1 N. Timbang KOH sebanyak 0,56 gram. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml lalu larutkan. Masukkan ke labu ukur 100 ml, tambahkan aquade sampai batas cincin lalu homogenkan. Masukkan ke dalam botol reagen. Yang terakhir ada titrasi pembakuan larutan KOH atau standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 N. Pipet 10 sampai 40 ml asam oksalat masukkan ke dalam gelas beker 100 ml. Masukkan larutan baku KOH ke dalam buret. Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. Setiap penambahan 1 ml larutan, cek titran dengan menggunakan pH meter sampai pH mengalami lonjakan. Hentikan titrasi setelah mengalami lonjakan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, tapi kalau memang ada ya agak apa-apa, namanya juga manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya melawan yang menang akhirnya.